Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang pengukuran menggunakan pita ukur. Nah, selanjutnya Ibu akan meng-share terlebih dahulu materi pada hari ini. Pengukuran menggunakan pita ukur. Pengukuran jarak. Jarak merupakan rentang terpendek antara dua titik, jauh rentang antara dua di antaranya dalam satu ukuran panjang. Kedudukan antara dua titik bisa terletak dalam posisi datar atau sejajar dengan bidang datar. Jaraknya disebut sebagai jarak datar. Posisi miring atau membentuk sudut lancip terhadap bidang datar. Jaraknya disebut sebagai jarak miring, jarak yang ada di lapangan. Posisi tegak atau membentuk sudut 90 derajat terdapat bidang datar. Jaraknya disebut sebagai jarak tegak atau beda tinggi. Pengukuran jarak secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran jarak secara langsung dengan hamparan yang tidak luas, kondisi topografi relatif mudah, alat ukurnya antara lain galah, pita ukur, rantai ukur, dan odometer. Pengukuran jarak secara tidak langsung menggunakan hamparan yang cukup luas. Pengukurannya dilakukan secara optimis ataupun elektronik, alat ukur jarak optis, dan alat ukur jarak elektronik. Metode pengukuran jarak langsung menggunakan pancing atau langkah adalah metode pengukuran jarak kasar dengan menggunakan langkah kaki. Tingkat ketelitian antara 1:50 sampai 1:200 tergantung tingkat keahlian pengukuran. Metode pengukuran jarak langsung dengan menggunakan metode pancing, yaitu menggunakan rumus jarak sama dengan unit langkah dikali jumlah langkah. Sedangkan untuk roda ukur atau odometer menggunakan alat yang khususnya untuk mengukur jarak kasar sepanjang garis lengkung. Tingkat ketelitiannya sampai 1:200 meter. Rumus dari ordo ukur menggunakan jarak sama dengan bacaan odometer dikali keliling roda. Selanjutnya ada pita ukur tapping. Pengukuran menggunakan pita ukur secara teori adalah dengan sederhana. Akan tetapi dalam pelaksanaan tidak mudah karena dibutuhkan keahlian yang pengalaman. Panjang pita ukur berkisar antara 200 meter sampai 100 meter. Satuan skala yang digunakan umumnya adalah meter dengan menggunakan skala tiap 0,5 cm sampai 1 mm atau inci dengan pembagian skala tiap 0,125 inci sampai 0,1 inci. Alat bantu yang digunakan untuk pengukuran jarak langsung dengan pita ukur antara lain galon atau anjir, pen ukur, unting-unting, water, pas tangan, prisma, dan kaca. Pengukuran jarak dengan pita ukur atau tapping. Jarak yang diperoleh dari pengukuran dengan pita ukur secara mendatar adalah jarak horizontal. Jika pengukuran tidak bisa dilakukan dengan sekali membentangkan pita ukur, maka jarak tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga tiap bagiannya bisa diukur dengan jarak membentang pita ukur. Rumus dari jarak datar hitung adalah D sama dengan S cos kali
lambda. Jika pengukuran dilakukan secara langsung adalah daerah miring yang curam, maka dengan diperoleh jarak miring atau slope untuk menentukan jarak datar D, maka diperlukan pengukuran sudut miring atau lambda dengan menggunakan apnei, hand level, dan clinometer. Jika beda tinggi dengan rumus H antara ujung-ujung titik diukur, hitung rumusnya adalah D sama dengan S kuadrat dikurangi beda tinggi kuadrat dalam kurung setengah. Langkah-langkah pengukuran jarak langsung dengan peta ukur sebagai berikut. Pelurusan arah dua titik yang akan diukur. Pelurusan dilakukan jika pengukuran tidak dapat dilakukan dengan sekali membentang pita karena jarak yang diukur melebihi panjang pita ukur atau kondisi tanah yang tidak datar. Pengukuran jarak langsung minimal dilakukan oleh 2 orang atau yaitu orang pertama memegang bagian awal pita ukur dan orang kedua menarik pita ukur. Yang selanjutnya adalah offset. Pengukuran detail dengan cara offset dilakukan dengan cara menggunakan alat pita ukur dan alat bantu seperti jalan, cermin, sudut, dan prisma dan pen ukur. Pengukuran cara offset biasanya dilakukan pada daerah yang relatif datar dan tidak luas, sehingga kerangka dasar pemetaannya dibuat dengan cara offset juga. Peta yang dihasilkan dari pengukuran cara offset tidak menyajikan informasi tentang ketinggian. Berikut adalah langkah-langkah cara pengukuran offset. Yang pertama adalah ada cara siku-siku, yang kedua ada cara mengikat, dan yang ketiga ada cara gabungan kedua setiap titik detail. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk pengukur pita ukur. Yang pertama ada meteran, yang kedua ada total station, yang ketiga ada clinometer, yang keempat ada kompas, yang ketiga yang kelima ada waterpass, yang keenam ada GPS, yang ketujuh adalah theodolite. Itu merupakan sedikit materi kali ini. Nah, sekarang Ibu Guru akan meng-share tentang bagaimana cara praktikum secara langsung di lapangan. Kita lihat nolnya di mana, kemudian kita tarik, kita bentangkan, dan bentangannya ditegangkan. Jadi tidak kendur atau terlipat, karena akan berpengaruh terhadap hasil ukuran bidang tanah. Setelah kita ukur direntangkan, baru kemudian kita pastikan ujungnya berapa. Untuk pengukuran dengan menggunakan pita ukur, sebaiknya dilakukan 2 kali pengukuran. Sebagai contoh, titik 1 dan titik 2. Yang pertama, angka nolnya di titik 1, kemudian angka ukurnya di titik 2, kemudian dibalik, angka nolnya di titik 2, dan angka ukurnya di titik 1. Pengukuran bidang tanah perlu memperhatikan titik yang menjadi acuan. Tentukan titik acuannya, kemudian tarik jarak dari titik acuan ke arah batas bidang tanahnya. Kemudian tarik ke 2 jarak sehingga dapat membentuk segitiga. Kita perlu mengingat rumus trilaterasi. Jika hanya menggunakan pita ukur, maka perlu mengetahui 3 jarak untuk segitiga. Ketika sudah mampu mengukur dengan bentuk bidang yang mudah dan terbuka, kemudian kita coba dengan pengukuran sistematik dengan beberapa bidang yang diukur sekaligus secara bersamaan oleh beberapa tim sehingga bisa menjadi satu kesatuan.
Nah, berikut adalah gambaran sedikit mengenai cara pengukuran menggunakan peta ukur yang ada di lapangan secara langsung. Nah, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.